Puritan and the Regency Period. Beberapa tokoh yang terlibat diantaranya King Charles I dan King Charles II, John Donne dan John Milton, Oliver Cromwell dan Shakespeare, William dan Francis Bacon, Thomas Hobbes dan James I. Time for presentation. The member of Puritan period. Yang pertama itu ada Kencana Aulia Aspirmayana, yang kedua ada Pitaloka Dewi, yang ketiga ada Syifa Nur Amalia, yang keempat ada Syifa Ariel Khairunisa, dan yang terakhir ada Anggun Uswatun Alfi. Dan materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Kencana Aulia Aspirmayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kencana Aulia Aspirmayana. Saya dari grup 5, yaitu grup Puritan period. Nah, di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu Puritanism. Puritanism, Spirit of Puritanism. Puritanisme ini melingkupi ajaran-ajaran serta tindakan-tindakan yang didasari keinginan untuk menjaga kesederhanaan dalam kebaktian keagamaan yang ketat. Lalu ada emergence in England after Protestant Reformation and Anglican Church in 16th century. Lalu Puritan ini timbul di Inggris atau muncul di Inggris setelah reformasi Protestan dan berdirinya gereja Anglikan dalam abad ke-16 dan semakin kuat dalam abad ke-17. From religious movement to opposing government. Puritan ini awalnya merupakan gerakan keagamaan, tetapi berubah menjadi gerakan politik yang hebat, yang beroposisi terhadap raja. Nah, itu semua dikarenakan James I dan Charles I melakukan tindakan kurang bijaksana terhadap kaum Puritan. Lalu ada James I and Charles I, despotism toward their people. James I dan Charles I ini memang sudah tidak disukai oleh rakyatnya karena despotisme atau dominasi penguasaan melalui ancaman, hukuman, dan kekerasan. Civil War. Charles I was punished to death. Nah, dengan itu semua, situasi konflik ini akhirnya memuncak pada perang saudara di mana kaum Puritan memenangkan perang saudara itu sehingga menghukum mati Charles I. Founding Commonwealth Government under Oliver Cromwell. Lalu mereka mendirikan pemerintahan Commonwealth atau republik di bawah pimpinan Cromwell. In 1660 and with Restoration period, Charles II. Tetapi republik ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan pemulihan atau restorasi monarki oleh Charles II pada tahun 1660. Tahun ini juga disebut waktu berakhirnya periode Puritan. Karakteristik periode ini menghasilkan sejumlah besar karya-karya sastra yang beraneka ragam coraknya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari kesastraan periode ini. Yang pertama ada literatur during Puritanism didn't have unity of soul. Literatur atau kesastraan periode ini tidak memiliki kesatuan jiwa seperti yang terdapat pada kesusastraan periode Elizabeth. Yang kedua ada gloomy and sad. Berlainan dengan tulisan-tulisan zaman Elizabeth yang penuh harapan dan daya, maka kesusastraan periode ini bersifat muram, menimbulkan rasa sedih dan bukannya inspirasi. Yang ketiga ada losing its romanticism, gradually change to be critical and intellectual, tend to stimulate the mind rather than the feeling. Kesusastraan periode ini telah kehilangan gairah romantis masa muda dan menjadi kritis dan intelektual, lebih merangsang pikiran daripada perasaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siva Ariel Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang puisi pada zaman Puritan Period. Dalam periode ini timbul berbagai macam gaya dalam puisi, dan paling penting diantaranya yaitu gaya metafisik. Gaya ini dipelopori pertama kali oleh John Donne. Puisi metafisik berisi tentang seluruh pengalaman manusia. Puisi ini bercerita mengenai pengalaman yang mendalam, terutama perspektif abadi dan kesenangan, belajar, seni, cinta, romantis, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Gaya metafisik ini menggunakan bahasa yang berlebihan dan imajinasi yang terlalu besar, sehingga sukar untuk dipahami. Contoh puisi John Donne ini diikuti oleh sejumlah penyair lain, seperti George Herbert, Richard Carsaw, dan Henry Vaughan. Istilah metafisik ini disalahartikan oleh kritikus sastra, Samuel Johnson, karena puisi itu tidak berurusan dengan spekulasi filosofis, tetapi dengan tema agama dan cinta. Johnson menggunakan kata metafisik untuk mengkritik apa yang dia anggap sebagai keinginan penyair untuk menjadi original. Pada abad 18 hingga 19, gaya metafisik kurang populer, namun pada awal abad 20-an, T.S. Eliot ini membantu mempopulerkannya sebagai apresiasi untuk Donne dan pengikutnya. Bangkitnya gaya metafisik pada masa ini cukup berarti karena keaslian dan keberanian mereka dalam pikiran dan ekspresi. Sumber inspirasi penyair metafisik ini adalah cinta dan agama. Selain itu, pada periode Puritan terdapat penyair terbesar, John Milton. Bisa dikatakan bahwa ia dan Shakespeare mewakili jiwa zamannya masing-masing. Shakespeare menyuarakan emosi seperti cinta, benci, takut, iri, dan ambisi. Sementara Milton menyuarakan keyakinan akan duniawi yang bersifat sementara dan kesatuan tujuan. John Milton adalah seorang penyair Inggris, polemik, sastrawan, dan pegawai negeri sipil untuk persemakmuran di bawah Oliver Cromwell. Ia memiliki latar belakang yang sifatnya religius, sehingga ia selalu menganggap bahwa bakatnya sebagai penyair telah dianugerahi Tuhan dengan tujuan agar ia dapat mengabdi kepadanya dan kepada umat manusia. Dalam karyanya, ia memadukan jiwa masa Renaissance dan masa Reformasi, sehingga ia mewariskan segi-segi terbaik dari kesusastraan zaman Elizabeth. Contohnya, On the Morning of Christ's Nativity dapat disejajarkan dengan sajak lirik sebelumnya, sedangkan El Allegro dan Tu Penseroso menggambarkan keindahan alam dan kebahagiaan yang diperoleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Amalia. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemudian karya-karya Mosquito of Comus dan Lycidas jelas memiliki tujuan moral. Milton juga menulis sejumlah soneta, tetapi berbeda dengan penyair-penyair lainnya yang menggunakan bentuk ini untuk menyatakan cinta. Milton memakainya untuk menulis tentang patriotisme, kewajiban, musik, dan masalah-masalah politik yang diilhami oleh keadaan di Inggris waktu itu. Ia pun menulis karya prosa antara lain Areopagitica yang berisi pembelaan kebebasan politik dan kebebasan pers. Dalam masa kalut menjelang terbentuknya Republik dan selama pemerintahan Republik itu sendiri, Milton mengabdikan dirinya sedemikian rupa demi kebebasan dan kebenaran. Hingga pada tahun 1652 ia mengalami kebutaan, namun tidak membuatnya putus asa. Berikut adalah salah satu puisi dari John Donne yang berjudul The Sun Rising. The Sun Rising by John Donne.
Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus, through windows and through curtains, call on us? Must to thy motions lovers' seasons run? Saucy pedantic wretch, go chide late school boys and sour prentices. Go tell court huntsmen that the king will ride, call country ants to harvest offices. Love, all alike, no season knows, nor clime, nor hours, days, months, which are the rags of time. Thy beams so reverend and strong, why shouldst thou think I could eclipse and cloud them with a wink? But that I would not lose her sight so long, if her eyes have not blinded thine. Look, and tomorrow late, tell me, whether both the Indias of spice and mine be where thou left'st them, or lie here with me. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear, all here in one bed lay. She is all states and all princes I, nothing else is. Princes do but play us, compared to this. All honors mimic, all wealth alchemy. Thou, son, art half as happy as we, in that the world's contracted thus. Thine age asks ease, and since thy duties be to warm the world that's done in warming us, shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. Oke, next material. Oke, selanjutnya yaitu New Reign atau pemerintahan baru. Yang pertama itu kembalinya King Charles dan naik tahta. Setelah Oliver Cromwell meninggal, anak lelakinya bernama Richard Cromwell menggantikannya sebagai pimpinan negara Republik Inggris. Tetapi karena ketidakcakapan Richard Cromwell, terjadilah kekacauan di seluruh negeri. Untuk mengatasi kekacauan tersebut, Jenderal Monk, seorang pimpinan tentara, mengambil tindakan dengan merebut kekuasaan pemerintahan tanpa pertumpahan darah. Hasil pemilihan tahun 1640 dibubarkan dan dibentuklah parlemen baru melalui pemilihan bebas. Pada tahun 1660, parlemen memanggil pulang Charles II untuk yang selama itu berdiam diri di luar negeri, yaitu di Perancis, untuk menduduki tahta kerajaan yang sudah lama kosong. Setelah Raja Charles naik tahta, kesenangan-kesenangan terutama di kalangan atasan yang ditekan selama rezim Puritan kini semakin menjadi. Harapan Milton yang terbesar ialah mendirikan serta mempertahankan negara yang benar-benar dijiwai agama Kristen kini telah musnah. Namun, kemusnahan harapan ini tidak menggoncangkan imannya. Ia yakin akan kebijaksanaan serta keadilan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Milton menciptakan karya yang terbesar ialah Paradise Lost. Paradise Lost adalah sebuah epik besar yang bertemakan jatuhnya manusia ialah Adam dan Hawa dari Taman Firdaus karena godaan setan. Karya ini terbagi menjadi 12 bagian dan ditulis dalam blank verse. Tetapi yang paling mengesankan ialah pelukisan watak, pelukisan keadaan serta adegan-adegan di surga dan neraka dan alam semesta, penyajian pikiran, dan semua yang bernafaskan keagungan sesuai dengan temanya. Sebagai kelanjutan karya Paradise Lost, Milton juga menciptakan Paradise Regained yang bertemakan kemenangan manusia terhadap godaan-godaan dan kemudian menemukan kembali surga. Karya Milton yang terakhir ialah Samson Agonistes yang menceritakan tentang Samson, ialah jago Israel yang buta dan menjadi budak kaum Palestina. Jelas tema karya ini diilhami oleh nasib yang dialami Milton sendiri menjelang akhir hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitaloka Dewi dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prosa. Pada era Puritan atau pada periode Puritan, prosa memainkan peranan yang semakin penting di kalangan rakyat atau masyarakat pada era Puritan ini.
Di antaranya yakni ada Francis Bacon dan Thomas Hobbes. Mereka berdua adalah tokoh yang terkenal pada periode Puritan. Mereka juga dalam karangan-karangannya mencoba untuk menginsyafkan atau menyadarkan semua orang dan terutama para pembacanya bahwasanya masalah yang terjadi pada periode Puritan ini harus dianalisis secara cermat dan juga secara rasional. Kemudian prosa juga makin terkenal karena adanya pertempuran atau perang saudara. Perang ini yakni antara kaum Puritan dengan kaum Anglikan. Mereka ini adalah dua golongan agama yang dimana mereka masih satu agama tapi mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian ada juga upaya yang dilakukan oleh Raja James I, yakni berupa mendamaikan kedua belah pihak, yakni kaum Puritan dan kaum Anglikan. Tapi upayanya ini gagal. Tapi dibalik atau di samping kegagalan Raja James mendamaikan kedua belah pihak, pada saat itu juga Raja James menulis sebuah terjemahan yang berjudul King James Bible atau Kitab Raja James. Nah, di situ Raja James menerjemahkan kitab Injil ke bahasa yang lebih modern, dan kitab itu banyak digunakan oleh para tokoh-tokoh penulis lainnya, dan kitab Injil itu juga berpengaruh pada gaya penulisan dan terjemahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lainnya juga. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggun Uswatun Alfi. I'm from Group 4 and I want to tell you about drama in Puritan period. Seperti yang telah dinyatakan pada bab sebelumnya, bahwa drama mengalami kemunduran setelah kematian Shakespeare, dan akhirnya berhenti dengan ditutupnya teater-teater oleh para penguasa Puritan pada tahun 1642 karena drama dianggap sebagai sarang kemaksiatan. Drama tampil kembali pada periode berikutnya, yaitu periode restorasi. Pada saat Charles II kembali ke Inggris, teater-teater dibuka lagi dan kehidupan drama ramai kembali. Dalam kesusastraan, terdapat kecenderungan untuk mengambil unsur-unsur Perancis, juga unsur yang buruk, antara lain untuk memenuhi selera para patron, yaitu keluarga raja serta para bangsawan lainnya. Juga terdapat kecenderungan ke arah realisme, yaitu menggambarkan segala sesuatu sesuai keadaannya pada saat itu, termasuk hal-hal yang buruk. Kecenderungan ini lebih nampak dalam drama periode restorasi. Pada periode restorasi ini, kebanyakan drama yang dihasilkan adalah drama yang bergenre komedi. Drama ini dilihat dari segi sejarah dan populer. Pada zaman restorasi, disebut sebagai comedy for manners. Komedi ini menggambarkan pergaulan, percakapan, serta intrik-intrik dan love affair, cinta antara pria dan wanita dari golongan atas pada waktu itu. Bebas dari pertimbangan-pertimbangan moral serta unsur-unsur romantik. Oleh karena itu, komedi-komedi pada masa ini sering dikatakan tidak bermoral, bahkan cabul. Ada beberapa dramawan yang menulis komedi-komedi seperti ini, yaitu yang pertama, George Etheridge pada periode 1633 sampai 1691 dengan karyanya yang berjudul The Man of the Mood. Lalu yang kedua ada William Wycherley pada periode 1640 sampai 1716 dengan karyanya yang berjudul Love in a Wood, The Country Wife, dan The Plain Dealer. Lalu yang ketiga, William Congreve pada periode 1670 sampai 1720 dengan karyanya yang berjudul The Old Bachelor, The Double Dealer, Love for Love, dan The Way of the World.
Dan ada satu nama dramawan lagi, ia bernama Dryden. Namun karya-karya dari Dryden ini tidak dianggap karena kurang sebanding dengan dramawan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.